Aku terbangun, tetapi selama beberapa detik, aku tidak tahu siapa aku atau di mana aku berada. Aku mencoba menggerakkan jari. Rasanya seperti mencoba memindahkan batu yang terikat rantai ke dasar laut. Berat, asing, dan terasa sangat jauh. Ketika akhirnya kelopak mataku berjuang terbuka, yang kulihat hanyalah langit-langit putih dan cahaya lampu neon yang menyilaukan. Dia sadar. "Panggil Dokter Arya!" Suara-suara panik itu membawaku kembali. Aku Arsen, CEO muda yang dijuluki The Iron Man di dunia energi. Aku seharusnya berada di lantai teratas gedungku, bukan terbaring kaku dengan selang menempel di mana-mana. "Theo? Anakku." Ibu Ratna langsung memelukku. Isak tangisnya membuat bahuku basah. Air mata itu terasa nyata, kontras dengan kengerian hampa yang kurasakan. Dokter Arya, kepala tim medis yang terlihat letih, mendekat. Wajahnya yang tegang terlihat lega, tetapi ada kerutan samar di dahinya yang tidak bisa kusentuh. Ini mukjizat, Pak Arsen," katanya, sambil memeriksa pupil mataku. 6 bulan koma. Tidak ada perkembangan. Secara medis ini di luar nalar, 6 bulan. Sebuah lubang hitam dalam hidupku. Apa yang terjadi? Suaraku serak, seperti gergaji tumpul menggesek kayu. "Kecelakaan tunggal, Theo. Mobilmu, remnya blong, cedera kepala serius. Tapi sekarang, kau kembali," bisik ibu. Aku menutup mata, mencoba menyatukan kepingan ingatan. Kecelakaan, aku ingat jalan tol yang licin, bunyi decitan ban, dan cahaya menyilaukan. Tapi ada yang lain, ada sesuatu yang kurasakan, rasa pahit. Bukan rasa pahit karena kegagalan atau frustrasi. Ini rasa pahit yang aneh, herbal, namun meninggalkan jejak kehangatan di tenggorokanku. Itu bukan rasa obat rumah sakit. Malam itu, setelah para dokter puas dengan hasil tes pertama, Ibu Ratna berbisik bahwa ini semua berkat doa dan syukuran besar yang diadakan keluarga. Tapi aku tahu, jauh di lubuk hatiku, ada suara yang berbisik bahwa ini bukan hanya doa. Ada intervensi, ada yang aneh. Aku ingat, kataku pelan menatap ibu. Aku ingat sebuah suara. Suara seorang perempuan muda. Dia bilang sesuatu. Ibu Ratna mengerutkan kening. "Mungkin itu mimpi buruk, Nak. Efek samping obat." "Bukan, itu nyata." Dia bilang, "Bangunlah jika memang masih ada takdirmu di dunia ini." Kata-kata itu terasa begitu jelas, begitu murni, sehingga membuatku merinding. Siapa gadis ini? Bagaimana dia bisa ada di sana? Aku mencoba menanyakan pada Suster Rani, perawat yang merawatku. Ia hanya menggeleng, wajahnya tegang. "Tidak ada yang masuk, Pak Arsen. Kami menjaga ketat." Mungkin, ya, mimpi. Semua orang ingin menutup cerita ini sebagai keajaiban. Aku tidak. Aku tahu kesembuhanku adalah sebuah anomali. Dan anomali pasti meninggalkan jejak. Aku harus menemukan jejak rasa pahit herbal itu. Aku harus menemukan suara itu. Malam harinya, saat Ibu Ratna pulang, aku mulai menggerakkan tubuhku. Berat tetapi bisa kulakukan. Selama 6 bulan, kekuasaan dan kekayaan yang kubangun tidak berguna. Sekarang, satu-satunya misiku adalah memecahkan misteri di balik kebangkitanku. Misteri yang ku ketahui beraroma pahit dan samar-samar seperti herbal. Aku tahu, di suatu tempat di rumah sakit ini, ada jawaban yang tersembunyi. Esok akan kucari. Mulai sekarang, hidupku yang kedua bukan tentang perusahaan, melainkan tentang pencarian. Begitu aku diperbolehkan duduk di kursi roda, aku tidak menyia-nyiakan waktu. Aku menyuruh Suster Rani, dengan sedikit bujukan berupa janji donasi besar untuk bangsal anak, untuk membawaku berkeliling. Aku bilang ingin melihat suasana rumah sakit, padahal aku sedang mencari satu hal, aroma herbal. Dunia korporat mengajarkanku untuk mencari anomali, dan anomali di sini adalah bau antiseptik yang bercampur dengan sesuatu yang berbau tanah, hangat, dan pahit. Selama 2 hari, aku hanya menemukan bau klorin dan kopi pahit milik para dokter yang kelelahan. Rasa frustrasi mulai merayap, tetapi kemudian, di lantai yang jarang dilewati, dekat ruang fisioterapi yang sepi, aku menemukannya, aroma itu. Lebih kuat, lebih jelas. Berasal dari taman kecil yang tersembunyi, dihiasi pot-pot tanah liat berisi tanaman-tanaman aneh. Di bangku kayu tua, duduklah seorang gadis. Wajahnya pucat, ditutupi jilbab yang menutupi kepala botaknya. Ia mengenakan baju pasien longgar yang sama dengan pasien lain, tetapi sorot matanya yang tenang dan tangan gemetarnya yang sedang merawat pucuk tanaman membuatnya berbeda. Dia adalah Cahaya. "Permisi," kataku, mencoba membuat suaraku terdengar ramah. Cahaya menoleh. Senyum tipisnya membuat wajahnya secerah namanya, meskipun sekilas terlihat lelah.
Selamat pagi, Bapak. Anda pasien ICU ya? Senang melihat Anda sudah bisa berjalan-jalan. Aku Arsen. Aku mencarimu. Wajah Cahaya tidak menunjukkan reaksi terkejut. Hanya sedikit keningnya berkerut. Mencari saya? Ada apa, Pak Arsen? Apa ramuanku ada yang kurang? Pertanyaan itu memukulku telak. Dia tidak menyangkal. Aku turun dari kursi roda, berpegangan pada sandaran bangku. Jadi benar, kau yang memberiku sesuatu. Kau yang mengucapkan doa itu. Cahaya menunduk, memeluk sebuah buku catatan herbal lusuh yang selalu dibawanya. Saya hanya mengikuti kata hati. Saya tahu semua dokter sudah menyerah. Ramuan itu warisan ayah saya. Saya hanya ingin mencoba. Aku terdiam, menyerap pengakuannya. Kekayaanku, kekuasaanku, semua ilmu pengetahuan terbaik dunia telah gagal. Tetapi gadis yatim ini, dengan herbal dan keyakinannya, berhasil. Aku berutang nyawa padanya. Kenapa kau berbohong pada perawat? Tanyaku. Karena ini bukan tentang saya, Pak Arsen. Ini tentang Allah. Kalau berhasil, bukan karena saya. Kalau gagal juga bukan karena saya, jawabnya lembut. Aku memandanginya, dari pot herbal hingga wajahnya yang terlihat rapuh. Rasa terima kasihku bercampur dengan rasa bersalah yang menusuk. Dia telah memberiku nyawa kembali, padahal dia sendiri terlihat seperti nyawanya sedang ditarik perlahan. Aku akan membantumu keluar dari sini, Cahaya, kataku, nadaku berubah tegas. Kau tidak pantas di bangsal ini. Aku akan renovasi rumah singgah. Kau bisa merawat semua tanamanmu di sana. Tiba-tiba, senyum Cahaya menghilang. Wajahnya menjadi tegang, matanya berkaca-kaca, menunjukkan kepedihan yang dalam. Ia menggeleng cepat. Jangan, Pak Arsen. Jangan bicara seperti itu, katanya, suaranya tercekat. Tidak semua orang bisa keluar dari sini begitu saja. Saya tidak bisa. Penolakannya terasa dingin dan final. Aku melihat ada rahasia yang jauh lebih besar dari sekadar penyakitnya. Kenapa dia menolak kebebasan? Kenapa dia menolak kesempatan untuk hidup yang kuberikan? Cahaya memeluk buku lusuhnya erat-erat, seolah buku itu adalah satu-satunya pelindungnya. Aku tahu satu hal. Aku harus menyelidiki lebih jauh. Ada sesuatu yang menahan Cahaya di sini. Dan aku tidak akan tenang sampai aku mengungkapnya. Penolakan Cahaya di taman itu terus mengusikku. Aku tidak terbiasa dengan kata tidak setelah koma, apalagi dari seseorang yang kuanggap kusempurnakan hidupnya. Di duniaku, segalanya bisa dibeli, dimanipulasi, atau dipaksa. Tetapi Cahaya tidak tersentuh. Aku menggunakan koneksiku. Sebagai CEO terbesar di Asia Tenggara, aku pasti bisa mengeluarkan satu pasien yatim dari rumah sakit swasta ini. Maaf, Pak Arsen, kata Dr. Arya dengan nada sangat formal. Pasien Cahaya tidak bisa dipulangkan. Dia masuk kategori pasien perwalian khusus. Aku mencondongkan tubuh di kursi kantorku yang kini terasa asing. Apa maksudnya? Dia pasien, bukan tahanan. Aku bersedia menanggung semua biaya perawatan dan pemulihan dimanapun dia mau. Dr. Arya menjadi gelisah. Perwaliannya dipegang oleh direksi RS Pusat. Secara hukum dia terikat. Dia tidak punya keluarga yang bisa menandatangani pemindahan. Kalimat itu menusukku. Dia terikat. Jelas ada yang disembunyikan. Kekesalanku meluap. Jika kekuasaan dan uang tidak mempan, aku akan menggunakan metode lamaku, mencari data. Malam itu, dengan bantuan dari seorang staf arsip yang kujanjikan masa depan cerah, aku berhasil masuk ke ruang arsip rekam medis utama. Udara di sana dingin dan pengap, dipenuhi bau kertas tua. Aku mencari laci dengan label khusus non-publik dan menemukan satu map coklat lusuh dengan nama Cahaya Senja. Tanganku gemetar saat kubuka map itu. Aku membaca diagnosisnya, detail tentang penyakit autoimun sistemik langka yang ia derita sejak usia 7 tahun. Setiap halaman berisi catatan kegagalan obat, rontoknya rambut, dan penurunan fungsi organ. Ini jauh lebih buruk dari yang kukira. Lalu aku sampai pada lembar ringkasan kondisi di usia 17 tahun, yang dilingkari tinta merah. Peluang bertahan hidup kurang dari 5 tahun. Tidak dapat sembuh total. Tubuh berjuang melawan diri sendiri. Aku merasa dunia di sekitarku runtuh. Gadis yang menyelamatkanku adalah gadis yang tengah menghitung mundur sisa hidupnya. Namun, di halaman terakhir, terdapat catatan tulisan tangan dari seorang dokter lama yang sudah pensiun. Pasien menunjukkan stabilitas luar biasa selama menekuni tanaman herbal. Jangan hentikan kebiasaan itu. Mungkin hatinya sudah menyatu dengan bumi. Aku menutup map itu, napasku tercekat. Jadin hobinya menanam herbal adalah cara ia bertahan hidup. Itu adalah fondasi, bukan sekadar hiburan. Tapi ada satu lampiran yang membuatku benar-benar membeku.
diagram medis yang membandingkan kondisinya sebelum dan sesudah tanggal aku sadar. Terdapat lonjakan energi aneh di tubuhku dan penurunan mendadak pada indikator vital tertentu di tubuh Cahaya, tepat pada malam intervensi itu. Plot twist awal menghantamku. Aku menemukan catatan samar tentang ramuan herbal itu di margin buku. Energi penyeimbang. Mampu mentransfer daya hidup dari yang lemah ke yang terputus. Cahaya tidak hanya memberiku ramuan, dia memberiku sebagian hidupnya. Dia mengorbankan waktu berharganya, membuat penyakitnya semakin cepat merenggutnya, hanya untuk memberiku kesempatan kedua. Aku kembali ke bangsalnya. Aku melihat Cahaya sedang duduk dengan tenang di ranjangnya, membaca buku lusuhnya. Wajahnya terlihat semakin pucat, tetapi matanya tetap damai. "Kamu menyembunyikan ini dariku," kataku, suaraku bergetar, tanpa mampu mengendalikan amarahku pada takdir. "Kamu membayar hidupku dengan nyawamu sendiri." Cahaya tersenyum sedih. "Itu pilihan saya, Pak Arsen. Saya sudah lama tahu saya tidak akan punya akhir yang bahagia. Tapi Anda punya takdir besar yang terputus. Saya hanya menyambungkannya kembali." Hatiku tercabik. Aku telah kembali ke duniaku yang penuh ambisi, sementara Cahaya, sang penyelamat, menunggu akhir di ruangan pengap ini. Aku bersumpah saat itu, aku akan membalas pengorbanannya. Dan balas dendamku dimulai dari mencari tahu siapa yang membuatku koma. Karena jika aku mati, pengorbanan Cahaya akan sia-sia. Keluar dari rumah sakit, aku tidak langsung kembali ke kemewahan apartemenku. Aku langsung menuju kantor, menukar baju pasien dengan setelan jas mahal. Namun ada perbedaan besar. Dulu aku kembali untuk menguasai. Sekarang, aku kembali untuk mencari balas dendam atas nama Cahaya. Di Arcadia Corp, sambutanku campur aduk. Ada yang lega, ada yang kaget, dan ada yang ketakutan. Di antara yang terakhir adalah Reno, wakil CEO-ku, yang selama 6 bulan terakhir bertindak sebagai pimpinan sementara. Reno, dengan senyum khasnya yang terlalu lebar dan terkesan palsu, menyambutku di ruang rapat. "Syukurlah Arsen, keajaiban sejati. Kami semua kewalahan tanpamu." "Aku kembali, Reno," kataku dingin, mengambil posisi di kursi utama, yang kini terasa lebih seperti takhta yang dicuri. Dan aku ingin audit penuh. Memulai dari kecelakaan mobilku. Ekspresi Reno langsung berubah. Senyumnya merosot, matanya tampak gelisah sejenak. "Kecelakaan? Oh, sudah diselidiki polisi, Arsen. Remblong. Murni insiden." "Aku tidak percaya pada kata murni," balasku, menyilangkan tangan di depan dada. "Aku ingin laporan teknis penuh. Dan jangan coba hilangkan jejak apapun." Konflik sebenarnya muncul ketika kami membahas proyek perusahaan. Selama aku koma, Reno memajukan proyek Green Titan, sebuah investasi besar yang dulu kutentang karena berpotensi merusak lingkungan dan melibatkan tender yang tidak jelas. Reno mati-matian membelanya. "Kau harus melanjutkannya, Arsen," desak Reno. "Kita sudah investasi triliunan. Ini adalah janji ke pasar." Aku ingat menolak proyek Titan karena melanggar kode etik perusahaan. Aku ingat perdebatan terakhir kita sebelum kecelakaan itu, Reno, kataku, menusuknya dengan tatapan tajam. Reno memalingkan muka, mengambil napas dalam-dalam. "Kau masih belum stabil, Arsen. Mungkin koma itu memengaruhi ingatanmu. Kau masih terobsesi pada hal kecil." Saat itu, sebuah kilasan muncul. Aku ingat ada pesan masuk ke mobilku. Pesan dari Reno, yang terputus tepat sebelum rem mobilku blong. Bukan kebetulan. Kecelakaan itu adalah pembalasan atas penolakanku terhadap proyek Green Titan. Aku tahu, Reno yang haus kekuasaan ini telah menemukan cara licik untuk menyingkirkanku dan menguasai Arcadia Corp. Dia melakukan pengkhianatan. Aku meninggalkan ruang rapat dengan tekad baru. Aku mulai menyusun rencana. Aku tidak akan memecat Reno. Aku akan membiarkannya merasa aman, membiarkannya terus beroperasi, sementara aku mencari bukti tak terbantahkan bahwa dia telah merusak mobilku. Namun, di tengah semua intrik korporat ini, pikiranku selalu kembali ke bangsal rumah sakit. Cahaya. Pengorbanannya. Aku menyadari satu hal yang lebih mengkhawatirkan. Jika Reno mendalangi kecelakaanku, mungkin saja dia juga mengetahui tentang ramuan herbal itu. Jika dia tahu betapa berharganya ramuan itu untuk menyelamatkan nyawa, atau lebih buruk, untuk membeli waktu, dia pasti akan mengincar buku catatan herbal Cahaya. Musuhku bukan hanya ingin kekuasaanku, dia juga mengincar warisan yang telah menyelamatkan nyawaku. Aku harus bertindak cepat. Aku harus melindungi Cahaya dan buku warisannya sebelum Reno menyadari kunci
untuk menguasai dunia ternyata terletak pada seorang gadis yatim yang rapuh. Kecurigaanku terbukti lebih cepat dari yang kuduga. Sehari setelah aku menanyai Reno tentang kecelakaanku, Cahaya menghubungiku. Suaranya di telepon terdengar parau dan penuh ketakutan. Mereka datang, Pak Arsen. Orang-orang berseragam seperti staf keamanan, tapi bukan dari rumah sakit. Mereka mencari buku herbal itu. Mereka menggeledah bangsal. Jantungku mencelos. Reno bergerak. Dia tidak hanya menginginkan Arcadia Corp, dia menginginkan kunci kehidupan yang ada di tangan Cahaya. Aku segera pergi ke rumah sakit, tidak peduli pada pandangan orang. Aku menemukan Cahaya di taman kecilnya. Dia menggali lubang di bawah pot herbal terbesarnya, berusaha menyembunyikan buku itu. Wajahnya pucat pasi. Mereka tahu betapa berharganya buku ini, bisikku, mengambil alih sekop. Ini bukan tentang menyembuhkan orang sakit. Ini tentang kekuasaan mutlak atas kesehatan. Reno ingin menjual formula itu, atau lebih buruk, menggunakannya untuk menipu kematian. Cahaya menggeleng, matanya menatap tajam ke arahku. Ramuan itu tidak bisa disalahgunakan, Arsen. Ayahku selalu bilang, ini ilmu penyeimbang. Jika digunakan dengan niat jahat, formula itu akan menghancurkan penggunanya. Itu adalah hukum alam, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saat itu, kami melihat dua pria berpakaian sipil mencurigakan berpatroli di koridor. Aku harus membawa Cahaya keluar. Sekarang juga. Kita harus pergi, kataku, meraih tangan Cahaya. Jemarinya terasa dingin dan sangat rapuh. Aku tidak bisa melindungimu di sini. Rumah sakit ini di bawah kendali musuhku. Mengandalkan jaringan masa lalu, Cahaya di luar rumah sakit. Aku menyusun rencana pelarian. Cahaya memberitahuku tentang sebuah desa terpencil di Jawa Barat, tempat ayahnya dulu belajar meracik ramuan. Tempat itu tenang, tersembunyi, dan mengandalkan tradisi yang tidak terjangkau teknologi modern. Kami melarikan diri malam itu, menggunakan jalur evakuasi yang biasanya hanya digunakan untuk kebakaran. Itu adalah pelarian yang mengerikan. Setiap detik aku khawatir kondisi Cahaya akan memburuk. Kami membawa tas ransel berisi obat-obatan esensial Cahaya, beberapa pakaian dan yang paling penting, buku catatan herbal yang terbungkus kain. Selama perjalanan, Cahaya menjelaskan lebih jauh tentang warisan herbal itu. Ini bukan hanya tentang daun dan akar, tetapi tentang waktu panen, musim, dan niat pembuatnya. Itu adalah warisan budaya Indonesia yang murni, terikat pada kearifan lokal. Jika Reno mendapatkannya, dia akan mensintesisnya. Dia akan menghilangkan niat tulus dan hanya menyisakan zat kimia, kata Cahaya terengah-engah. Itu akan menjadi racun yang bekerja perlahan, atau mungkin hanya janji palsu untuk proyeknya. Aku menyadari bahwa kecelakaan mobilku dan perburuan buku ini saling terkait. Reno ingin menghapusku karena aku menolak proyek Titan yang korup. Tetapi setelah aku sembuh secara ajaib, ia menyadari ramuan Cahaya jauh lebih bernilai. Jika Reno berhasil menguasai formula ini, dia akan memegang kendali atas ribuan nyawa dan miliaran dolar. Kami tiba di sebuah rumah panggung tua di tengah hutan, dikelilingi sawah dan udara segar. Untuk pertama kalinya, Cahaya terlihat bernapas lega, tetapi wajahnya pucat. Tubuhnya merespons buruk terhadap stres. Aku melihat Cahaya duduk di kursi kayu, memeluk buku yang telah menyelamatkan nyawaku, tetapi mempercepat akhir hidupnya. Rasa tanggung jawabku berubah menjadi tekad baja. Aku berutang nyawa pada Cahaya, dan aku akan membalas semua yang Reno lakukan. Tidak hanya untuk diriku, tetapi untuk melindungi warisan yang suci ini. Balas dendamku sekarang memiliki tujuan yang lebih besar, keadilan. Udara pegunungan memang jernih, tetapi tidak bisa menyembuhkan kelelahan yang menusuk tulang Cahaya. Di rumah panggung itu, aku merawatnya, menyeduh teh herbalnya sendiri. Rasanya menyakitkan melihat ia harus berjuang untuk setiap tarikan napas setelah ia memberiku kehidupan. Malam itu, hujan turun deras. Cahaya mengalami krisis. Napasnya tersengal dan kulitnya terasa dingin. Aku membantunya minum ramuan darurat yang ia racik dari tanaman liar di sekitar rumah. Setelah sedikit membaik, ia menatapku dengan mata yang terasa begitu tua, penuh dengan beban masa lalu. Duduklah, Arsen, bisiknya, suaranya lemah. Ada yang harus kau ketahui. Rahasia ini terukir di buku herbal itu. Aku mendekat memegang tangannya. Bicara perlahan, Cahaya. Cahaya mulai bercerita. Kisahnya jauh lebih gelap dari yang kuduga. Ayahku bukan hanya tabib. Dia adalah penjaga formula. Ramuan kami, yang kini kau pegang, dikenal mampu menyeimbangkan kehidupan di ambang batas.
Ayahku menolak menjualnya kepada siapapun yang berniat jahat, terutama untuk komersialisasi massal. Ia berhenti, mengambil napas panjang. Sekitar 20 tahun lalu, ada sebuah perusahaan farmasi besar yang ingin memonopoli formula ini. Mereka menawarkan uang yang sangat besar. Ayah menolak. Beberapa bulan kemudian, terjadi kecelakaan. Mereka bilang, ayah mati karena jatuh saat mencari herbal di jurang. Rasa dingin menjalar di punggungku. Aku tahu kemana arah cerita ini. Siapa perusahaannya, Cahaya? Siapa yang membunuh ayahmu? Tanyaku, nyaris berbisik. Cahaya menatap lurus. Air mata mengalir di pipinya. Perusahaan itu didirikan oleh ayah Reno. Dia bekerja di bawah nama berbeda saat itu, tapi niatnya sama. Mendapatkan kontrol penuh atas kehidupan dan kematian. Balas dendam Reno padamu bukan hanya tentang Arcadia Corp. Ini tentang warisan herbal yang telah lama ia incar untuk disalahgunakan. Dunia terasa berputar. Kecelakaan mobilku dan kematian ayah Cahaya, semuanya terhubung oleh satu benang merah. Keluarga Reno yang serakah. Mereka tidak hanya mengkhianatiku, mereka adalah pembunuh. Aku kini adalah target balas dendam turun-temurun. Aku mengerti sekarang, kataku. Rahangku mengeras. Dia ingin menyingkirkanku. Dan ketika aku hidup kembali, dia menyadari kunci keajaibanku ada di tanganmu. Dia ingin menyelesaikan misi ayahnya. Cahaya menggenggam tanganku. Kau harus menggunakannya dengan benar, Arsen. Formula di buku itu hanya berfungsi jika ditujukan untuk kebaikan. Jika kau menggunakannya hanya untuk memperkaya diri atau menghancurkan Reno tanpa niat tulus, kau akan merusak formula itu dan dirimu sendiri. Tiba-tiba, Cahaya batuk keras, tubuhnya kejang. Aku segera memberinya air hangat. Ini adalah momen pengorbanannya. Kondisinya memburuk karena ia telah mentransfer energi kepadaku. Kau harus kembali, Arsen, desaknya. Pergilah sekarang. Lindungi buku ini dan gunakan perusahaanmu untuk kebaikan. Itulah takdir yang harus kau sambungkan kembali. Dia menyerahkan buku itu kepadaku. Tangannya yang dingin terasa sangat berat, seolah ia memindahkan seluruh bebannya. Aku akan kembali dengan keadilan, janjiku. Aku akan membalas semua yang terjadi pada ayahmu dan dirimu. Aku meninggalkan rumah panggung itu di bawah guyuran hujan, membawa buku catatan herbal yang kini terasa seperti beban sejarah dan janji suci. Aku tidak lagi hanya berjuang untuk Arcadia Corp atau hidupku. Aku berjuang untuk Cahaya dan warisan integritasnya. Aku kembali ke Jakarta, meninggalkan Cahaya dengan perbekalan yang cukup, dan janji bahwa aku akan kembali bersamanya, membawa keadilan. Di tanganku ada buku catatan herbal lusuh, yang terasa jauh lebih berharga daripada semua aset Arcadia Corp. Wajahku mungkin tenang, tetapi pikiranku berputar merancang strategi. Aku tidak bisa menghadapi Reno dengan emosi. Aku harus menghancurkannya secara sistematis, menggunakan bahasa yang ia mengerti. Uang dan kekuasaan. Langkah pertamaku adalah mencari sekutu di dalam neraka ini. Aku menghubungi Suster Rani, perawat yang sempat merawatku dan mengetahui insiden CCTV yang hilang. Kepadanya aku menceritakan semua yang kutemukan, tentang pengkhianatan Reno dan penyakit Cahaya. Rani, yang muak dengan korupsi rumah sakit, setuju membantu. Aku akan mencari bukti manipulasi medis, Arsen, kata Rani. Terutama laporan rem mobilmu, itu pasti disembunyikan di arsip pusat, bukan di kepolisian. Di sisi korporat aku mulai membalas. Aku pura-pura menerima kendali perusahaan tetapi bertindak lambat, meminta laporan detail proyek Green Titan milik Reno. Berkat informasi, keuangan yang kutinggalkan sebelum koma, sebuah kebiasaan lama untuk mengendalikan pengeluaran, aku menemukan kelemahan mendasar Reno kemenangan awal. Reno telah mengikat modal besar untuk proyek Green Titan dengan investasi yang sangat spekulatif. Aku tahu saat yang tepat untuk menekan pasar. Aku menghubungi kontakku di bursa saham. Dalam 2 hari, melalui serangkaian manuver rahasia dan penjualan saham masif yang terselubung, aku menyebabkan kepanikan investor. Aku sengaja memunculkan leak informasi tentang risiko lingkungan proyek Titan yang selama ini Reno tutupi. Harga saham jatuh, Reno panik. Aku bisa melihatnya dari sorot matanya yang penuh keringat saat ia menemuiku. Apa yang kau lakukan, Arsen? Pasar saham kita runtuh, teriak Reno. Suaranya tebal karena amarah. Aku hanya membenahi kekacauan yang kau buat selama aku tidur, Reno. Jawabku tenang. Proyek Titan adalah bom waktu. Aku baru saja mematikannya. Kau gila. Kau menghancurkan perusahaanmu sendiri. Atau, aku sedang menghancurkan musuh di perusahaan ini, kataku. Reno tahu aku mencurigainya. Namun dia tidak tahu seberapa banyak yang ku tahu.
Aku sengaja membuatnya percaya bahwa aku hanya peduli pada uang. Padahal, misiku adalah menemukan bukti bahwa dia merusak rem mobilku dan membunuh ayah Cahaya. Tekananku di bursa saham berhasil, tetapi itu hanya pemanasan. Aku ingin Reno melakukan kesalahan fatal, dan dia melakukannya. Sore harinya, saat aku sedang meneliti buku herbal Cahaya untuk mencari petunjuk lebih lanjut tentang formula antitoksin, aku menerima panggilan. Bukan dari Reno, melainkan dari nomor tidak dikenal. Ibumu ada bersamaku, Arsen. Suara itu, berat dan dingin, mendesis. Dia ada di rumah sakit Nyonya Widuri. Jika kau ingin dia aman, bawa buku yang kau sembunyikan itu ke gudang lama. Dalam 1 jam, jantungku berhenti berdetak. Bu Ratna diculik. Dan yang mengejutkan, penculik itu menyebutkan rumah sakit Nyonya Widuri. Widuri. Itu nama Ibu Reno. Ibu yang selalu terlihat anggun dan dermawan di acara sosial. Aku menyadari, musuhku bukan hanya Reno yang serakah, tetapi ada dalang yang lebih tua, lebih licik, dan lebih kuat yang mengendalikannya. Aku harus bergegas. Kelemahan terbesarku, ibuku, kini menjadi umpan untuk mendapatkan warisan Cahaya. Ini bukan lagi perang korporat, ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan aku tahu aku akan menghadapi Widuri di babak selanjutnya. Panggilan itu membuatku sadar bahwa aku telah salah fokus. Musuhku bukan Reno. Ia hanyalah pion yang didorong oleh ambisi dan ketakutan. Dalang sebenarnya adalah seseorang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh tersembunyi yang mampu menculik ibuku di Jakarta tanpa terdeteksi. Widuri, Ibu Reno, aku pergi ke lokasi yang ditentukan. Gudang lama di belakang rumah sakit Widuri. Aku membawa buku herbal, tetapi tidak dalam tas. Aku menyembunyikannya di tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Reno atau ibunya. Aku tiba. Suasana gudang itu gelap, lembab, dan berbau tanah basah. Di tengah ruangan, Bu Ratna duduk terikat di kursi. Di depannya berdiri Nyonya Widuri, tampil anggun dengan jubah mahal, tetapi matanya memancarkan dingin yang membekukan. "Selamat datang, Arsen," sapa Widuri. Suaranya tenang, layaknya seorang ratu di singgasananya. "Kau terlambat. Aku kira kau mencintai ibumu lebih dari itu. Lepaskan ibuku. Dia tidak ada hubungannya dengan ini," kataku, mencoba menahan amarahku. "Semua orang ada hubungannya dengan ini, Arsen. Termasuk gadis yatim piatu itu," balas Widuri, ekspresinya tidak berubah. "Kau sudah tahu, bukan? Kecelakaanmu, kegilaan Reno, semua ini adalah upaya untuk mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milik kami. Aku membiarkan Reno mendengarkan, karena aku tahu ia mengintai dari bayangan. Kau membunuh ayah Cahaya 20 tahun lalu, kan? Karena ia menolak menjual warisan herbal itu." Wajah Widuri sedikit terkejut, namun dengan cepat ia tersenyum sinis. "Pembunuhan adalah kata yang kasar. Itu adalah pembersihan jalan. Dan Reno, kau tahu kenapa aku melakukan semua ini?" Reno keluar dari bayangan, wajahnya bingung. "Ibu, apa maksudnya semua ini? Kenapa kau menculik Bu Ratna?" Plot twist puncak terjadi. Widuri tertawa, tawa yang tidak menyenangkan. "Untuk menyelamatkanmu, anakku. Kau tahu penyakit genetik keluarga kita. Penyakit itu akan datang sebentar lagi. Aku butuh formula Cahaya untuk membeli waktu bagimu, agar kau bisa mewarisi semua ini dan hidup lebih lama dari takdir." Reno terhuyung mundur. Ia menyadari bahwa balas dendam yang selama ini ia arahkan padaku hanyalah pengalihan perhatian. Ia juga korban manipulasi ibunya. "Dan kau, Arsen," lanjut Widuri, "mengabaikan Reno. Kau merusak rencanaku. Kau bangun. Tapi jangan khawatir, aku sudah menyiapkan formula penutup. Ramuan sintesis yang kami kembangkan dari sedikit informasi herbal Cahaya yang kami curi dahulu. Ini adalah racun penutup." Widuri mengangkat sebuah botol kecil berisi cairan keemasan yang terlihat mirip dengan ramuan yang diminum Cahaya, tetapi dengan kilau sintetis yang mengancam. "Aku akan memberimu kesempatan kedua, kesembuhan palsu. Rasanya sama persis dengan yang diberikan gadis itu. Tetapi setelah beberapa hari, racun ini akan bekerja dari dalam, menghentikan seluruh sistemmu. Kau akan mati dalam damai, tanpa jejak racun, persis seperti yang kurencanakan 6 bulan lalu." Ia mengayunkan pistol ke arahku. "Sekarang berikan buku itu." Aku harus tetap tenang. Aku tidak membawa buku itu. Tapi aku membawa senjata lain. Pengetahuan yang kucuri dari Cahaya. "Ramuanmu itu palsu, Widuri," kataku. "Formula Cahaya tidak bisa disintesis. Tanpa niat tulus, itu hanya racun yang menghancurkan. Kau hanya akan meracuni Reno jika kau memberinya." Saat perhatian Widuri teralihkan, pandangannya beralih antara aku dan botol di tangannya. Aku melihat celah.
Aku tidak bisa mengambil risiko lagi. Aku harus memastikan dia tidak pernah menyentuh cahaya lagi. Widuri tersentak saat aku menyebut racun di tangannya. Aku melihat keraguan muncul di matanya yang dingin. Keraguan seorang ibu yang takut meracuni putranya sendiri. Itu adalah celah yang kucari. Kau berbohong, desis Widuri, menodongkan pistolnya ke arahku. Reno, temukan bukunya sekarang. Dia hanya mengulur waktu. Reno yang terlihat hancur bergerak perlahan ke arahku. Namun matanya tidak lagi melihatku sebagai musuh, tetapi sebagai sumber kebenaran yang menakutkan. Ibu, apa yang kau sembunyikan? Tanya Reno, suaranya parau. Diam Reno. Demi hidupmu, ikuti perintahku. Bentak Widuri. Saat itulah aku menyerang. Aku tidak menyerang Widuri. Aku menjatuhkan kursi tempat Ibu Ratna terikat, membuat kegaduhan. Widuri refleks mengarahkan pistolnya ke suara jatuhnya kursi. Dalam sepersekian detik itu, aku menerjang Reno. Bukan untuk berkelahi, tetapi untuk menyambar ponselnya yang ada di saku jas. Dengar Reno, bisiku, sambil menahan gerak-geriku agar Widuri tidak menembak. Aku sudah merekam semua yang diucapkan ibumu. Pembunuhan ayah Cahaya, kecelakaan mobilku, dan fakta bahwa racun di tangannya itu akan membunuhmu. Dia hanya menggunakan kita berdua. Reno membeku. Ekspresinya yang ambisius berubah menjadi rasa pengkhianatan yang mendalam. Widuri, lihat ini, teriakku, mengaktifkan speaker ponsel Reno. Aku sudah meminta Suster Rani untuk menelepon Reno pada waktu yang kuperkirakan. Reno, kau harus dengar aku. Ada laporan forensik yang lolos dari audit. Ada jejak sintetis di rem mobil Arsen. Itu adalah racun yang bekerja lambat. Mirip dengan yang dulu membunuh ayah Cahaya. Ibumu yang mendalanginya. Suara Suster Rani terdengar jelas dari ponsel Widuri panik. Pistolnya kini beralih antara aku, Reno, dan ibuku. Diam. Itu semua kebohongan. Teriak Widuri. Bukan, Bu, kata Reno. Suaranya tenang namun dingin. Ia berjalan mundur, menjauh dari ibunya. Kau ingin aku hidup, tetapi kau membuatku membunuh teman dan merusak diriku sendiri. Kau ingin aku berkuasa, tetapi kau hanya ingin formula rahasia itu. Melihat Reno berbalik, kekuatan Widuri runtuh. Ia menjatuhkan botol racun sintesis itu ke lantai. Bunyi pecahan kaca dan aroma herbal yang tajam memenuhi gudang. Aku maju, mendekati Widuri, memastikan Ibu Ratna aman. Kau sudah kalah, Widuri. Kau kehilangan kendali atas Reno, dan aku sudah memiliki semua bukti. Kau tidak hanya menculik, kau mengakui pembunuhan dan konspirasi korporasi. Aku membuka kemejaku, memperlihatkan mikrofon kecil yang kuselipkan di balik kerah. Aku merekam semuanya. Sejak aku masuk ruangan ini, Widuri terduduk di tanah, wajahnya yang angkuh kini tampak seperti wanita tua yang kelelahan. Reno, yang tadinya dipenuhi ambisi, kini dipenuhi penyesalan. Kemenangan telah kuraih. Aku telah membuktikan kecelakaan itu adalah percobaan pembunuhan. Aku telah mengungkap pembunuh ayah Cahaya, dan aku berhasil menyelamatkan ibuku. Dengan bantuan tulus dari Reno, yang menyadari bahwa balas dendam bukanlah jalan keluar. Polisi yang telah kuhubungi sebelumnya, menunggu sinyalku, segera masuk. Widuri ditangkap atas tuduhan berlapis. Reno, yang bersaksi melawan ibunya dan berjanji akan menyerahkan semua aset ilegal, dijemput untuk proses investigasi. Malam itu, aku tidak merayakan kemenangan korporatku. Aku mengendarai mobil langsung ke desa tempat Cahaya bersembunyi. Keadilan sudah ditegakkan, Cahaya, bisiku saat ia membuka pintu. Ia terlihat jauh lebih lemah, tetapi matanya bersinar lega. Ayahmu mendapatkan keadilan, dan formula warisan herbalmu aman. Kini, aku harus memenuhi janji terpentingku, memastikan pengorbanan Cahaya tidak sia-sia. Aku kembali ke rumah panggung di desa. Keadilan telah ditegakkan, tetapi perasaanku campur aduk. Aku telah memenangkan perang korporat dan mengungkap pembunuhan, namun harga kemenanganku adalah waktu yang terus merenggut Cahaya. Cahaya sudah sangat lemah. Ia terbaring di ranjang sederhana, tetapi senyumnya kini benar-benar damai. Kau kembali, bisiknya suaranya hampir tidak terdengar. Aku kembali, dan aku menang, kataku, duduk di sampingnya. Widuri di penjara. Reno bersaksi. Arcadia Corp bersih, dan warisan herbal ayahmu aman. Aku tidak akan menjualnya, Cahaya. Aku akan menjadikannya alat kebaikan. Mata Cahaya berkaca-kaca. Terima kasih, Arsen. Kau telah menyambungkan takdirku dan ayah. Aku bisa pergi dengan tenang sekarang. Itu adalah kalimat yang paling kuinginkan sekaligus paling kutakuti. Aku meraih tangannya yang kini terasa seperti es. Jangan bicara begitu.
Desaku, air mataku akhirnya menetes setelah semua ketegangan ini. Aku sudah menjanjikanmu rumah singgah, Taman. Aku sudah membersihkan semuanya. Cahaya menggeleng pelan. Aku tahu, Arsen. Tapi takdirku bukan untuk tinggal di istana. Takdirku adalah untuk memberimu nyawa yang baru. Dia memintaku membacakan kembali catatan terakhir di buku herbal. Aku membacanya. Formula ini adalah pengorbanan. Kehidupan yang satu akan mengalir untuk menghidupkan yang lain demi kebaikan yang lebih besar. Aku menyadari, Cahaya sudah tahu sejak awal. Saat ia memberiku ramuan itu, ia tidak hanya ingin menyelamatkanku. Ia ingin memastikan bahwa kekuasaan yang kumiliki akan digunakan untuk hal yang benar. Ia mempertaruhkan sisa hidupnya untuk memenangkan pertempuran keadilan yang tidak bisa dimenangkan ayahnya. Aku ingin melihat senja terakhir, bisik Cahaya. Di luar, bukan dari balik jendela. Di bawah langit yang bersih. Aku memanggil ambulans darurat, tetapi aku tahu rumah sakit bukanlah tempat yang ia inginkan. Aku membawanya ke sebuah bukit kecil di dekat sawah, tempat aku biasa merenung saat bersembunyi. Dengan tabung oksigen portabel, aku membaringkannya di tikar di bawah pohon rindang. Matahari mulai turun, mewarnai langit dengan spektrum emas, merah, dan ungu. Itu adalah pemandangan paling indah yang pernah kulihat. Lihat, Arsen, kata Cahaya. Matanya berbinar. Langitnya begitu lapang. Tidak ada dinding. Aku memeluknya. Aku tidak lagi peduli pada statusku sebagai CEO atau kekayaan. Di saat-saat terakhir ini, aku hanyalah seorang pria yang mencintai wanita yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Aku mencintaimu, Cahaya, bisikku. Aku juga, jawabnya. Suaranya sangat lirih. Kau adalah keadilan yang ayahku tunggu. Saat sinar keemasan terakhir menghilang, Cahaya menghembuskan napas terakhirnya di pelukanku. Tubuhnya menjadi ringan dan dingin, tetapi jiwaku terasa lebih berat, dibebani dengan tanggung jawab abadi. Beberapa minggu kemudian, aku secara resmi menyerahkan kepemimpinan harian Arcadia Corp kepada tim yang terpercaya. Aku menepati janjiku. Aku mendirikan Yayasan Cahaya Senja, lembaga nirlaba yang didedikasikan untuk penelitian pengobatan herbal lokal dan menyediakan perawatan gratis bagi pasien kronis yang terabaikan, jauh dari sistem widuri yang korup. Aku pastikan buku catatan herbal itu hanya digunakan untuk tujuan kemanusiaan, tidak pernah untuk keuntungan. Aku menanam benih herbal terakhir dari buku itu di makam Cahaya. Di sana, aku mengukir sebaik kalimat, kamu tidak pergi. Kamu hanya pulang lebih dulu. 6 bulan itu adalah kematian kehidupan lamaku yang penuh ambisi. Kebangkitanku adalah kelahiran seorang pria baru, yang kini berjuang bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk warisan seorang gadis yatim piatu. Aku kini mengerti, balas dendam terbaik adalah menjalani hidup yang benar-benar adil, yang didedikasikan untuk kebaikan yang lebih besar, persis seperti yang Cahaya ajarkan padaku.